Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Banyak yang mengira ya guys, tanaman saya itu nggak ada yang sakit. You get it wrong guys ya, tanaman di Rumah Fermetan itu ada yang sakit ya. Kemarin saya sudah upload tuh video tanaman yang sakit tua ya, itu yang sudah terlanjur kadung sakit ya. Dan ini hari ini saya akan kasih tunjuk tanaman sakit dan mengapa dia sakit dan bagaimana cara menanganinya ya. Mau tahu caranya gimana? Tonton videonya sampai habis. Cekidot! Oke guys, ini tanamannya ya. Kita tahu ya, tanaman sakit itu kemarin saya sudah jelaskan tanaman sakit itu seperti apa ya. Tanaman di bawah-bawahnya itu daunnya menguning seperti ini, tuh seperti ini menguning. Terus warna daunnya itu seperti ini, tuh ya, pucet, gak cantik ya. Jadi kalau misalnya ada dapat tanaman yang warnanya pucet, hati-hati ya guys. Itu kemungkinan besar ada penyakitnya di bawah ya. Nih seperti ini ya. Tuh, ini tanaman yang sakit. Nah, ini daunnya udah rontokan nih. Tuh, kayak tanaman yang kemarin nih. Nih, ya. Jadi ini ceritanya gini. Ini tanaman impor. Ini juga saya nggak tahu. Ini saya beli online. Dua-duanya saya beli online. Dan ini coba lihat nih tanaman kedua nih. Tuh ya, sampai lonyot. Dan coba lihat. Ini daun bawahnya ini masih oke. Tapi ini lonyotnya di sini nih. Tuh, ya. Ini lonyotnya di tengah. Dan saya tuh suka nyium, saya bauin. Baunya itu kayak bau busuk atau baunya bau seperti bau parfum gitu ya. Nih ya, tuh lonyot nih. Nih ya, nanti kita lihat bagaimana saya mengerjakannya ya. Dan kenapa ini dia sakit seperti ini. Kita kerjakan satu-satu. Oke, ini ya guys ya. Seperti ini ya. Ini saya jelaskan dulu kenapa dia sakit ya. Kita kan sering nih beli tanaman ya, terus banyak yang sudah lihat cara saya memperlakukan repotting tanaman online ya. Siapa yang belum nonton videonya itu nanti saya masukkan di kolom deskripsi ya. Itu cara memperlakukan tanaman online. Nah, gini guys, kalau kita beli tanaman online guys, batang bawahnya itu kan masih ada yang dari sononya ya, dari sononya. Apalagi waktu kita mengerjakan tanaman itu sebelumnya dia itu udah punya ada red spot di bonggol bawahnya. Nah, dengan kondisi tanaman-tanaman yang baru kita beli online ya, perhatikan dalam waktu 2 bulan setelah kita repotting di Fermetan, kita itu harus meregenerasi ulang lagi ya. Jadi stepnya itu nggak sekali. Saat kita tanaman terima online, repotting tanaman online ya, begitu kita tanam 2 bulan itu harusnya kita potong lagi guys. Harus kita potong lagi batangnya, bawa daun yang baru yang ada dihasilkan di tempat kita. Sekitar 3 daun, 4 daun, muncul daun baru harusnya kita potong. Kejadian itu terjadi sama tanaman ini ya. Tanaman ini udah muncul 3 daun, 4 daun, namun saya lupa guys. Saya itu tahu, saya itu lupa. Semua tanaman di sini itu begitu saya riset di awal saat di repotting, 2 bulan kemudian itu pasti saya potongin lagi. Pucuk-pucuknya saya potongin, baru saya tanam dan saya biarkan dia sampai tumbuh besar seperti yang ada di sini kayak gini ya, gitu. Nah, ini kejadiannya adalah saya lupa untuk memotong ya, karena batangnya yang bawah itu kan dulunya udah pernah kena sakit ya. Harusnya kita bawa batang yang baru. Akhirnya ini ya, menurut saya dugaan saya nih, ini sebenarnya dari batang bawahnya ini udah muncul sakit guys. Yang ini udah muncul sakit. Jadi caranya gimana? Itu gak ada cara lain, udah kita potong aja ya. Saya biasanya kayak gini kan saya sediakan nih ya. Karena saya kalau kayak gini kan jarang bisa cuci tangan ya. Nah, ini kita potong. Perhatikan potongnya di mana. Ya. Ini daun dari lamanya nih ya. Nih, seperti ini nih. Nih, ini saya buang aja ya guys. Nih, saya buang. Coba perhatikan. Oh, di sini ada bekas bunga. Ya. Kayak gini nih tuh. Nah, begitu daunnya ini pucat seperti ini, saya nggak akan bawa lagi nih daunnya ya. Ini daun tidak akan saya bawa lagi. Jadi kalau udah tanamannya seperti ini ya Bapak Ibu, gak usah diapa-apain, gak usah dipaksain dianya gimana ya. Nih, oke. Oh, banyak sekali ini mata akarnya ya. Ini tinggal kita potong.
seperti ini di sini. Nih ya. Tinggal kita potong di sini. Saya potongnya miring ya. Saya masih mau bawakan dia mata akar yang sana soalnya. Tuh ya. Nih, seperti ini. Ya. Jadi kalau udah tanamannya kayak gitu, perlu dibongkar nggak? Nggak perlu dibongkar. Oke. Sebentar, saya siapkan dulu. Ini saya lupa ya. Ini biasanya selalu saya siapkan. Setengah. Ya. Oke, ini kayak gini. Ini yang kita tanam. Yang ini ditinggal ya. Tuh. Jadi begitu sudah muncul 4 daun harusnya di reset. Tapi ini nggak saya reset guys. Ini nggak saya potong lagi ya. Akhirnya dia masih bawa yang lama gitu, karena mungkin saya menganggap enteng ya, jenis tanamannya ini jenis tanaman yang saya punya sudah gitu, jadi saya menganggap ini remeh gitu kan ya. Lalu yang ini bagaimana ya, yang ini bagaimana ya guys, ini tinggal kita potong di sini. Jangan potong seruas untuk tanaman-tanaman yang sakit ya, gak ada gunanya kita potong seruas ya. Kalau seperti ini kita langsung potong aja dia di sebelah sini, di sebelah sini, di pas di bawah ruasan ya. Tuh, ini seperti ini ya. Ini nggak ada red spotnya, tapi pasti dari bawah ini muncul red spotnya. Ini udah mulai sakit nih. Nih dari ini tuh, dia bisa dari samping kayak gini nih guys. Tuh, batangnya udah mau merah ya. Yang sampingnya ini kita rendam aja ya. Lalu yang ini boleh kita kasihkan povidon iodin. Oke. Ini jangan lupa nggak usah dibuang. Tanggulnya ini guys, nggak usah dibuang ya. Jadi kalau misalnya kita udah kita repotting Alaroma Fermentan, jangan lupa tanamannya di reset, dibawa yang baru. Nah, kayak gini nih. Tuh, coba lihat ya. Ini akhirnya munculnya dari sini guys. Dan ini yang ini ya. Karena saya lupa riset ini coba kita buka. Sorry. Ini akarnya pasti putih. Tuh, coba lihat. Ya, akar putih nih seperti ini ya. Akarnya putih kayak gini. Tapi ada yang bening nih. Nih ya. Ini nih karena saya lupa riset ya. Saya lupa riset, akhirnya ya saya lupa lagi pisah dia. Akhirnya jadi begini. Tuh, sampai aduh, kasihan banget nih. Tapi baunya nggak busuk guys. Apa bau sanitizer tadi ya? Oke, ya ini sudah seperti ini ya guys. Tuh coba lihat nih. Ini kalau yang ini sakitnya nih ya, bukan hanya dari bawah tapi dari sini nih. Ini nih, patah pinggang nih. Coba. Tuh. Jadi siapapun yang punya problem tanamannya patah pinggang guys, saya harus bilang kita itu terima tanamannya, artinya dia bibitnya bukan bibit yang baik ya. Jadi kita harus pinter nyari mana sih bibit tanaman yang baik. Itu pun saya kayak gini ya, masih kecolongan gitu karena saya nggak punya historinya ya. Saya bilang gini tadi pas di IG, saya selalu ingatkan gini, tanaman yang dulunya pernah sakit ya, lalu kita tanam kembali ya, kita tanam kembali dan dia tumbuh dengan baik ya, one day, suatu hari dia sangat mungkin untuk kembali sakit ya. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman nih, udah kita riset ya, udah kita riset 2 bulan kemudian, lalu tanamannya kayak gini tiba-tiba patah pinggang. Itu kebiasaan itu biasanya dari dulunya memang sebenarnya dia udah pernah sakit. Dan coba lihat ini dari batang mana coba guys nih. Coba lihat nih. Ini bakterinya ya, kumannya itu dari atas. Tuh, dari atas. Ya, ini juga dari atas. Terus banyak yang nanya sama saya, Bu, bagaimana sih cara penanganan red spot? Cara penanganan red spot itu nggak ada lain. Nggak ada lain guys. Nggak ada lain, nggak ada lain, nggak ada bukan ya. Ada lain, ada bukan, itu penanganannya cuma satu ya. Penanganannya cuma satu, itu dipotong. Tuh, coba lihat nih. Tuh, busuknya dari batang tengah
Tuh ya, nih dari batang tengah masih ada sakitnya. Kalau kayak gini sudah membubur gini, ini nggak usah ditanam lagi ya. Nanti ditanam ke tanaman lain pun bisa sakit. Kalaupun mau ditanam tanaman lain, titip aja di bonggol, di potnya alokasi ya. Nih kayak gini, masih ada guys. Coba lihat guys, tuh sudah sampai bawah dia. Tuh udah sampai bawah, sudah sampai bawah dia. Atau jangan-jangan ini dari bawah sampai ke atas ya. Ini tanaman yang mantan sakit ini kayak gini ya. Emang ya, namanya mantan itu sakit memang ya. Nih, dah saya biarkan aja. Oke. Nih, saya tutup. Sebentar, saya mau ganti potnya nih. Saya sayang banget sama pot ini. Daripada mereka pakai pot yang cantik-cantik, saya mau ganti sama pot yang bisa dikremes-kremes. Wait ya guys. Tuh guys ya, ini daun menguning. Ini aduh, kena pucuknya seperti ini ya. Guys, if you have plants like this ya. Aduh, udah kena guys sampai sini guys tuh. Aduh, sayang sekali. Kalau udah kayak gini nih, baunya apa guys? Ini kena ini nih, kena bakteri nih. Dan ini kayaknya dari bawah ya. Akar boleh putih tapi batangnya udah kena, karena ini dulu mantan tanaman sakit nih kayaknya nih. Kayak gini. Berharap selamat guys, ini tidak akan selamat. Ini cuman bisa dijadikan kompos. Ini kompos ya guys ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap sama tanaman yang sudah memang mantan sakit. Walaupun sudah di reset, dia bisa sakit lagi ya. Nih coba lihat ya, nih kita bongkar nih tanamannya sakit nih. Tuh akarnya kurang putih apa guys ya. Cuman kalau udah batang kena guys, batangnya kena ya sudah, bye bye, said goodbye ya. Tuh nih ya, akarnya putih ya. Tapi kayak gini kalau bonggolnya ya, saya nggak buang bonggolnya guys. Bonggolnya kita tanam aja. Nih, bonggolnya saya tanam tapi saya pindah ya. Ini saya pindah ke pot elastik ya. Saya pindah ke pot elastik. Oke. Kayak gini ya, apakah dia masih bisa muncul anakan? Masih bisa. Ini ya, yang ini masih bisa. Yang ini nih, bonggol yang sakit ini ya. Mau dibuang sayang, nggak usah dibuang, nggak apa-apa ya. Kayak gini juga mau dibuang sayang, nggak apa-apa. Kita tebengin aja di sini guys. Tuh, saya tebengin di defend. Nih saya tebengin di alokasia saya nih. Tuh, saya tebengin aja di situ ya. Lalu yang ini potnya boleh dipakai lagi ya. Medianya bekas. Nih media bekas yang sakit ini bisa digunakan, tapi jangan ke aglonema ya. Gunakan aja ke tanaman-tanaman yang non aglo. Oke. Yang ini pelakuannya gimana? Sudah selesai? Sudah. Yang ini mau ditanam? Tak perlu ditanam ini. Nanti bikin sakit hati. Karena apa? Pasti lonyot. Ini pasti jelek nih ya. Gak akan selamat kayak gitu tuh kalau udah sampai membubur di batang kayak gitu. Tuh. Masukkan saja dia ke dalam pot elastik. Saya lupa nih ID-nya yang ini apa ya. Oke, yang ini kita tunggu 30 menit baru nanti kita tanam. Oke. Guys, nih ya daun-daun ini ya. Ya kita berterima kasih aja sama mereka ya yang sudah sumbangsinya sama ini. Tapi yang namanya tanaman sakit mau diapain ya guys ya. Ini tinggal saya gini-gini ini ya. Saya giniin nih ya. Saya hancurin, saya remekin ya. Tapi jangan dikasih ke tanaman aglo.
Kayak gini nih alokasinya nih ya. Alokasinya nih. Saya buat di bawahnya nih. Tuh, tinggal saya buat di bawahnya seperti itu. Sudah. Jadi kompos aja ya. Nih, sudah 30 menit saya rendam di dalam cairan verliquid. Guys. Berlendir. Berlendir, guys. Itu tanaman yang sakit itu biasanya gitu, berlendir. Oke, ya. Masih ada lendirnya. Nih. Oke, sudah ya. Nih, tinggal kita lap di baju ya. Udah terlalu berat mengangkat badan untuk ngambil tisu, guys. Nih, kita kasihkan ya povidon, ya. Kita kasihkan povidon seperti ini. Ya. Wow. Kayak bersihin luka anak ya. Tuh. Lalu yang ini bagaimana nih si bonggolnya emerald tadi nih? Berlendir sekali nih. Berlendir sekali tuh. Nih, coba ya, kalau tanaman sakit itu biasanya berlendir nih. Jadi sering kan saya ditanya nih, tanamannya kok berlendir ya habis direndam kayak gini nih, tuh. Ya, ya tuh. Ini tanaman sakit ya, guys. Lalu ini kita tanam aja di sini. Oke. Pakai medianya yang bekas ya. Perlu pakai fermentan baru, nggak usah nanam bungkulan gini. Orang dia bonggol sakit. Dan ini saya tanamnya tertidur aja, guys. Tertidur. Sorry. Kita kasih ini aja lah ya, untuk ngurangin lendirnya ya. Kita kasihkan povidon, baru kita langsung benem aja ya. Ini medianya kan masih basah, mau disiram juga boleh, mau nggak usah disiram juga boleh ya. Nih bonggolannya kita tanam. Oke. Lalu yang ini bagaimana? Ini tinggal kita tanam. Oke, ini ya sudah kering, udah menghitam seperti ini ya, emeraldnya ya. Karena ini dia daunnya lumayan dan ini akarnya masih sedikit sekali ya. Saya lebih suka menggunakan fermentan baby ya. Tapi untuk beberapa orang yang merasa mahal atau mungkin keberatan dengan fermentan baby, bisa pakai fermentan, Bu. Saya pakai propagasi tanaman yang akarnya sedikit, bisa ya. Di sini saya punya, pasti saya sediakan. Di sini ada fermentan ya. Ini fermentan saya di sini tuh. Nih ya. Ini fermentan tuh, ya. Watch nih. Ini fermentan di sini, guys. Tuh. Ya. Satu kontainer gini ada 10 pak, ya. Ini kontainer fermentan baby. Yang ini saya pakaikan fermentan baby ya, guys. Tuh, ya. Tetap porus tuh. Ya. Ini saya pakaikan fermentan baby. Ya, karena memang akarnya sedikit ya. Dan saya pengen dia survive. Ya, guys. Saya pengen dia survive. Ya, mudahan saya dengan memberikan fermentan baby dia masih bisa survive. Nanti kita update ya tanaman yang sakit satu ini ya. Kita kasihkan pupuk slow release ya, pupuk slow release, lalu kita tambahkan fermentannya tuh ya. Ini saya pakaikan dia fermentan baby. Ini kalau di rumah nggak ada fermentan baby, bisa pakai fermentan, bisa. Makanya saran saya sih sediakanlah minimal 1 fermentan baby di rumah, karena kita nggak tahu kadang-kadang tanaman kita bisa sakit kapan aja kan gitu, kapan aja, dan mungkin kita akhirnya harus motong tanaman itu tanpa akar atau akarnya sedikit. Nah, gunanya fermentan baby itu memang dia seperti lebih intensif dalam merawat tanaman-tanaman baby ya, atau tanaman-tanaman yang sakit pasca sakit ataupun tanaman anakan baru pisah indukan. Oke? Ya, ini tinggal kita siram ya, guys. Lalu ini seperti ini diapakan? Setelah disiram dan diberikan verliquid, tinggal diteduhkan. Yang ini taruh aja di bawah-bawah rak ya, guys. Mudahan dia muncul jarum. Kalau misalnya pun tidak muncul jarum ya sudah ya. Untuk tanaman yang ini saya akan kasih contoh tanaman di sini ya, rainbow ya, yang dulunya sudah saya riset saat pertama kali datang, tapi tanggul dan pucuknya itu saya pisah. Saya kasih contoh ya. Ini contoh yang terlambat. Saya kasih contoh yang benar. Oke? Oke, guys.
hampir rubuh kita ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi waktu pertama kali saya beli online ya, tanaman ini ID-nya Aglonema Rainbow dan harganya lumayan ya, harganya lumayan banget saat ini ya. Waktu itu datang ke sini saya riset, saya potong bawah, saya repotting sesuai dengan video yang sudah pernah saya sharing sebelumnya. Nah, setelah dia numbuh 3 daun 4 daun ya di sini, saya riset dia ya, saya riset kembali. Saya hanya membawakan daun-daun yang baru nih. Jadi ini pucuknya ya. Ini saya potong ya. Seperti ini, tapi ini terlambat. Ya, ini terlambat. Ini baru saya potong. Yang ini dulu saya potong. Akhirnya apa? Si pucuk selamat. Ini daunnya menguning karena ditumbuhin akar nih. Saya yakin ini ditumbuhin akar ya. Ini selamat. Dan coba lihat nih tunas bawahnya. Tuh ya. Ini tanggul bawahnya sudah ada anaknya. Anaknya ya ampun, cantik banget ya anaknya nih, rainbow-nya ya. Tuh, akhirnya apa? Selain saya menyelamatkan si tanaman ya, dengan setelah saya repotting dan 2 bulan kemudian ya, saya pisah pucuknya ya dari tanggul bawahnya ya, tanaman itu akan jadi lebih sehat ya. Dan kedua, saya jadi punya 2 pot guys. Saya jadi punya 2 pot. Walaupun daunnya nanti ini jadi di reset dari awal, dari 1, ini pun jadi di reset. Tapi at least tanamannya nggak jadi seperti ini ya. Nggak jadi seperti ini, nggak jadi mati gitu loh. Nggak jadi mati. Jadi begitu kita repotting tanaman online, jangan lupa 2 months after, 2 bulan setelahnya itu di reset, dipotong lagi pucuknya, dibuat akar baru, tanggulnya dipisah gitu ya. Jadi harus 2 kali ya guys, harus 2 kali. Dan coba kita lihat ini sekarang akarnya seperti apa. Wow guys, nih ya, nih akarnya udah jos gondos seperti ini. Ini pakai fermentan baby juga ya. Dan ini ya pertumbuhannya sangat bagus. Ini daun barunya ya, belum mekar sempurna ya. Nih, belum unfurling. Ini sudah ada calon daun baru di sini. Tuh. Ini tanaman akan tumbuh sehat ya. Rainbow ini akan tumbuh sehat karena saya tidak terlambat. Dan ini tuh, wow. Ini nanti begitu sudah dia nanti nambah daun keempat, ini kan masih 2 daun plus. Nanti kalau ini daun ini 1 udah terbuka dan ada muncul kuncup 1 atau 4 daun plus, ini akan saya panen. Sementara ini ya, saya tidak panen dulu ya. Ini paling saya benemin kayak gini ya, supaya akarnya jadi muncul guys. Gitu ya. Jadi begitu di repotting jangan lupa di reset tanamannya, karena tanaman kalian di rumah bisa nanti malah jadi seperti ini, jadi sakit. Oke, ini contohnya. Kita akan siram tanaman yang tadi. Oke. Oke ya, ini kita siram di sini, kita siram di sini, kita siram di sini ya. Nih air liquidnya tadi ya. Nih, tapi jangan dikasih ke tanaman yang sehat ya guys. Tuh, dah ya. That's it guys. Inilah tanaman-tanaman yang bisa mudahan menjadi pembelajaran bagi kita ya guys. Jadi ini adalah ilmu yang tidak akan kalian dapatkan dari manapun, hanya di Rumah Fermetan ya. Jadi saya kasih tahu rahasianya, dan Bapak Ibu di rumah semua bisa belajar dan berkebun aglonema secara cerdas. Oke, thank you guys. Happy gardening with Fermetan. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Fermetan. Bye bye.